Kisah dibuka dengan memperlihatkan pemuda lemah bernama Ning Chen. Ia berasal dari keluarga Ning. Saat ini ia disekap dan disiksa oleh keluarganya sendiri. Pelayan setianya bernama Xiao Mai begitu khawatir melihat kondisinya saat ini. Tiba-tiba ia terbangun. Namun anehnya di sini, roh di tubuhnya bukan lagi Ning Chen, melainkan telah dirasuki oleh seseorang dari masa depan, yaitu Dewa Perang, ahli bela diri dan ahli strategi. Ia pun terkejut kenapa bisa tersadar di tubuh orang lain. Tidak hanya itu, ia juga melihat semua kenangan pahit oleh pemilik tubuh tersebut. Di umur 12 tahun, ibunya Ning Chen meninggal dunia, membuatnya merasakan kerasnya dunia. Ayah kandungnya bernama Ning Ziming membawa Ning Chen pulang ke rumah. Selama 8 tahun, ia dibuli oleh ketiga saudaranya dan dianggap anak haram karena ia lahir di luar pernikahan. Hanya Xiao Mai, pelayan setia yang mau merawatnya selama ini. Setelah mengetahui nasib pemilik tubuh tersebut, ia pun bertekad mengubah nasib Ning Chen dan melawan semua orang yang telah menyiksanya. Kedua saudaranya, Ning Xing dan Ning Mao, lalu datang ke sana. Meski satu ayah, namun Ning Chen dan mereka berdua beda ibu. Melihat Xiao Mai ditendang membuatnya begitu kesal dan marah, lalu menghajar balik mereka semua. Melihat perubahan Ning Chen, Ning Xing balik ketakutan. Namun sayang, tubuh yang dirasuki saat ini begitu lemah, Dewa Perang tidak dapat menggunakan seluruh kemampuan bela dirinya. Di waktu bersamaan, Ning Gan, kakak pertama, selalu mendapatkan kasih sayang oleh sang ayah. Bahkan sebentar lagi akan mengikuti ujian kerajaan. Mereka semua pun berkumpul untuk memarahi Ning Chen karena sudah membuat onar. Tidak hanya ketiga saudaranya, ibu sambungnya juga sama jahatnya. Bahkan ayah kandungnya sendiri tidak mau melindunginya. Karena tidak ada pilihan, Ning Chen memutuskan hubungan keluarga dengan mereka. Dan mulai sekarang ia tidak akan menggunakan marga keluarga Ning lagi. Saking jahatnya, mereka menyuruh ia meninggalkan semua harta beserta pakaian apabila mau pergi. Tanpa berpikir panjang, Ning Chen melepaskan semua pakaiannya. Ia lalu menggunakan karung jerami untuk menutupi tubuh dan hawa dingin yang sangat menusuk. Dua orang gembel yang melihatnya merasa kasihan dan memberikan beberapa helai kain untuk menutupi tubuh. Tak lama kemudian, Xiao Mai datang membawakan pakaian yang telah dibeli. Meski begitu, Ning Chen tetap akan membalas budi mereka berdua yang telah memberikan 2 helai kain untuknya. Karena tidak ada tempat tinggal, Xiao Mai berencana mengajak ia tinggal di rumahnya. Saat di perjalanan, pria pemabuk sedang dipukuli oleh pemilik kedai karena tidak bisa membayar. Ning Chen mencoba memberikan bantuan. Sesaat ia baru sadar saat meninggalkan kediaman keluarga Ning, ia tidak membawa uang sama sekali. Alhasil ia pun juga ikut dihajar. Bodohnya di sini, bukan mengucapkan terima kasih, pria tua di sana justru berteriak memanggil Ning Chen dengan sebutan anak durhaka dan pura-pura mengaku ia adalah ayahnya. Seketika, warga yang sedang menonton ikut menghakimi Ning Chen. Pria tua itu sengaja melakukannya supaya dibawa pergi oleh Ning Chen dari sana karena ia tidak bisa jalan akibat sebelah kakinya cacat. Setibanya di rumah Xiao Mai, kakak laki-lakinya dan istri dari sang kakak menyambut kedatangannya. Setelah mengetahui Ning Chen yang dianggap anak haram dari keluarga Ning berencana numpang tinggal, istri dari sang kakak tiba-tiba marah. Mereka sangat miskin, kedatangannya hanya akan menjadi beban. Kakak Xiao Mai segera meminta maaf kepada Ning Chen atas sikap istrinya barusan. Ia pergi untuk mencari uang. Ia pun mendatangi pameran puisi dan melihat semua puisi yang dijual biasa-biasa saja. Siapa sangka Dewa Perang ini yang merasuki tubuh Ning Chen juga ahli dalam membuat puisi yang sangat indah dan menyentuh hati. Mulai dari sana ia kepikiran untuk menjual puisi saja agar bisa mendapatkan uang. Ia lalu melihat seorang pria yang seperti kaya raya dan segera menghadangnya. Tanpa ia tahu, pria tua tersebut adalah raja kerajaan Dasuan yang sedang menyamar. Ning Chen mengaku sangat ahli dalam membuat puisi dan ingin menawarkan kerjasama.
满嘴荒唐言，世人皆有难，谁解？ Setelah membacakan puisi secara spontan, Raja begitu takjub karena puisi itu begitu indah dan menyentuh hati. Tidak hanya itu, Ning Chen dianggap sebagai pemuda berbakat yang pernah ditemui. Apabila puisinya tersebar ke seluruh negeri, ia pasti akan menjadi orang yang sangat terkenal. Kerjasama akhirnya disepakati. Ning Chen diberikan uang 200 liang sebagai uang muka, dan ia harus membuat puisi indah untuknya. 我新写的诗词随时来这状元楼寻墨。 再会。 Raja segera memerintahkan Kasimnya untuk menyelidiki identitas pria tersebut. Sangat disayangkan anak berbakat seperti itu harus hidup terluntang-lantung di jalanan. Saat pulang ke rumah, ia memberikan uang itu kepada istri dari kakak Xiao Mai sebagai bentuk rasa terima kasihnya karena bersedia memberikannya tempat tinggal. Melihat uang begitu banyak membuatnya sangat senang. Uang sebanyak itu bisa digunakan untuk bertahan hidup sampai 1 tahun penuh. Sesaat, Ning Chen sangat marah kepada pria tua di sana yang juga numpang hidup bersamanya. Terlebih lagi, mereka tidak saling kenal. Pria tua itu pun menuduh Ning Chen sehabis mencuri. Mustahil ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Ning Chen lantas mengaku kalau ia sehabis menjual puisi. Akhirnya, Raja mendapatkan informasi. Kasim mengatakan Ning Chen adalah anak haram dari pejabat Ziming. Kemarin baru saja Ning Chen diusir dari rumah. Tidak hanya itu, keluarga Ning selalu menyiksa dan memperlakukannya dengan sangat buruk. Raja menjadi marah, ada pejabat di kerajaannya yang memiliki sikap seperti itu. Kasim lalu disuruh pergi ke kediaman keluarga Ning untuk memberikan pelajaran. Di hari itu juga Kasim kerajaan langsung datang, membuat Ziming dan keluarganya sangat terkejut. Kasim berkata Raja memanggilnya ke istana. Untuk alasannya, silakan bertanya sendiri kepada Raja. 你们在家等着，等回来再说。 Tiga bersaudara ini disuruh ibunya untuk mencari Ning Chen dan menghabisinya karena ditakutkan masalah mereka mengusir Ning Chen dari rumah terdengar ke telinga Raja. Kembali ke Ning Chen, pria tua di sana tidak percaya kalau ia jago membuat puisi dan sedang berbohong. Untuk membuktikannya, ia disuruh membuat puisi tentang perang. Bukan puisi yang dibacakan oleh Ning Chen, melainkan sebuah taktik perang, sebuah strategi yang dapat mengalahkan kerajaan musuh tanpa harus mengorbankan banyak nyawa pasukan yang mereka bawa. Seketika pria tua di sana sangat terkejut. Ning Chen masih muda dan dianggap belum pernah berperang, namun kenapa bisa memiliki kepintaran seperti itu? Ia pun sadar Ning Chen memiliki bakat yang luar biasa tentang peperangan. Setibanya di istana, Raja lalu membacakan puisi milik Ning Chen dan meminta untuk menilainya. Ziming menjawab, puisi itu sangat indah yang membuatnya pasti pemuda berbakat yang memiliki ilmu sastra yang sangat tinggi. Dari sana Raja menyadari Ziming masih belum mengetahui putranya memiliki bakat luar biasa. Ia pun membahas masalah Ning Chen, putranya yang diusir itu. Apabila sekali lagi bersikap jahat, ia akan menghukumnya. Ziming langsung ketakutan dan berjanji akan lebih memperhatikan Ning Chen. Di waktu bersamaan, ketiga saudara Ning Chen menemukan keberadaannya. Mereka telah membawa pasukan dan ingin menghabisinya. Dengan santai, Ning Chen menghabisi semua pasukan tersebut. 小心！ 公子， Siapa sangka pria tua ini jago bela diri. Satu kali pukulan membuat semua pasukan di sana langsung terpental. Tiba-tiba pasukan kerajaan datang dan memberikan hormat, yang ternyata ia adalah Jenderal Chen, Jenderal Kerajaan Dasuan. 参见陈将军。臭小子们终于来，他是陈武将军。 Ketiga bersaudara ini seketika langsung ketakutan setelah mengetahui pria tua itu adalah Jenderal Kerajaan. Ninggan sebagai kakak pertama segera meminta maaf dan menganggap ini semua hanyalah kesalahpahaman. Bodohnya di sini, adik ketiga mereka justru bersikap sombong dengan mengatakan ayah mereka adalah seorang pejabat dan kakek mereka adalah konselir kiri, yaitu pemimpin para pejabat bagian kiri. Seharusnya mereka tidak perlu takut kepada jenderal pincang sepertinya. Apalagi selama ini, kerajaan Dasun selalu kalah berperang melawan kerajaan musuh saat dipimpin olehnya.
Mendengarkan itu, Jenderal Chen seketika murka kalau bukan pengorbanan ia dan semua pasukan kerajaan Dasun sudah hancur sejak puluhan tahun lalu. Kalau bukan karena ia dan semua pasukan kerajaan, mereka ini tidak akan bisa hidup dan makan dengan tenang sampai sekarang. Ia menjadi cacat seperti ini demi melindungi kerajaan, sementara mereka hanya duduk santai di rumah. Jenderal Chen lantas memerintahkan pasukan untuk memasukkan mereka bertiga ke dalam penjara. Tak lama kemudian, Ziming datang ke sana. Ia pun memberikan hormat dan meminta belas kasihan untuk ketiga putra bodohnya ini. Memanfaatkan situasi, Jenderal Chen bersedia memaafkan namun dengan satu syarat. Ziming harus mengirim pasokan makanan dan selimut untuk para prajurit yang ada di perbatasan karena sebentar lagi musim dingin akan segera datang. Tidak ada pilihan, Ziming menyanggupi permintaannya. Sebelum Ziming pergi, Jenderal Chen sempat berkata apabila ia tidak bisa mengurus Ning Chen, lebih baik diserahkan kepadanya saja agar ia merawatnya. Ziming hanya bisa terdiam lalu kemudian pergi dari sana. Ning Chen akhirnya sadar dari pingsan dan berada di kediaman keluarga Ning. Terlihat Ziming bersikap baik kepadanya, membuat ia menyadari ada yang tidak beres terjadi. Semenjak memutuskan hubungan, Ziming sudah bukan ayahnya lagi dan mulai sekarang ia memanggilnya dengan sebutan nama. Di tempat lain kita diperkenalkan putra mahkota, kita sebut saja namanya Luqman, dan putri kerajaan bernama Huai-er. Di sana sang raja sangat menaruh harapan kepada Luqman sebagai penerusnya. Namun sayang, Luqman ini terlalu bodoh. Bertahun-tahun belajar tentang politik dan strategi perang, tetap saja belum bisa apa-apa, membuat sang raja sangat marah. Jenderal Chen lalu datang ke sana membahas masalah seorang pemuda yang ahli strategi perang dan jago bela diri. Pria itu bernama Ning Chen. Mendengarkan namanya, sang raja juga berkata, Ning Chen ahli membuat puisi indah. Sayangnya pemuda berbakat seperti itu disia-siakan oleh keluarga Ning. Sampai detik ini, baik sang raja ataupun Jenderal Chen masih merahasiakan identitas mereka berdua di hadapan Ning Chen. Singkatnya, Ning Chen diundang oleh mereka untuk bertemu di restoran kemarin. Kasim kerajaan segera mengajaknya masuk ke dalam. Karena Ning Chen tidak tahu identitas mereka berdua, ia pun bersikap biasa-biasa saja, cenderung sedikit kurang ajar. Akhirnya sang jenderal mengakui identitasnya. Kemarin ia lupa membawa uang, akibat terlalu mabuk ia pun diusir keluar. Mendengarkan itu, Ning Chen sangat marah kenapa merahasiakan identitasnya. Gara-gara dirinya, ia juga ikut dipukul tempo hari. Sang raja lalu memberikan sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi. Ia juga memperkenalkan Luqman dan Huai-er, kedua anaknya di sana. Sang raja lalu pura-pura kalau ia diutus pihak kerajaan untuk memberikan pekerjaan kepada Ning Chen, yaitu sebagai pengawal inspektorat kerajaan yang dibentuk oleh sang raja secara pribadi. Inspektorat kerajaan bertugas menangkap pelaku kejahatan agar bisa menciptakan dunia bersih dan adil bagi seluruh warga di kerajaan Dasun. Mendengarkan itu, Ning Chen dengan senang hati menerimanya. Menjadi pengawal inspektorat kerajaan, keluarga Ning tidak akan bisa menindasnya lagi. Setelah ia pergi, raja lalu memerintahkan Kasimnya untuk memanggil Ziming ke istana. Baru saja, Ning Chen tak sengaja berkata kalau ia masih dianiaya oleh keluarga Ning. Singkat cerita, di istana, Ziming langsung dimarahi. Ning Chen diserang oleh ketiga putranya sampai pingsan di kediaman Xiao Mai. Mendengarkan itu, Ziming menjadi panik. Bagaimana bisa Ning Chen sangat dekat dengan sang raja dan Jenderal Chen. Sang raja memberikan satu kali kesempatan, apabila masalah ini terulang lagi, maka jabatannya dicabut dan ia beserta keluarganya diusir dari kerajaan. Di waktu bersamaan mereka bertiga menuntut balas dendam atas kejadian kemarin dan merusak kamar Ning Chen sampai berantakan. Siapa sangka itu adalah air kencing yang memang sudah dipersiapkan. Ninggan dan adiknya segera melapor masalah itu kepada sang ibu. Di sana sang ibu segera memerintahkan pasukannya untuk mencabuk Ning Chen 50 kali. Untung saja Ziming datang ke sana dan menghentikan. Ning Chen berkata mereka telah merusak kamarnya. Apa yang dilakukannya saat ini untuk membalaskan dendam. Ziming lalu menyuruh Ninggan dan Ningsing berlutut, bahkan menamparnya, membuat sang ibu sangat terkejut melihat ia lebih membela Ning Chen.
Tak lama kemudian, kasim kerajaan telah datang. Hal itu membuat Ning Chen sangat terkejut. Dari sana ia pun sadar kalau pria ini merupakan kasim, paman kemarin sudah pasti adalah raja kerajaan Dasun. Alhasil ia pun menjadi panik karena sudah bersikap kurang ajar selama ini. Kasim memintanya untuk tenang, kedatangannya saat ini untuk membacakan titah raja. Mulai sekarang ia adalah pasukan perak dan resmi bergabung ke dalam inspektorat kerajaan. Semua segala kejahatan harus dihukum. Ning Chen berhak memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan tanpa harus meminta persetujuan dari sang raja. Karena kedua saudaranya di sana sudah merusak kamarnya, ia pun akan membawa mereka berdua ke penjara. Untuk meredam suasana, Ziming memukul kedua putranya dan menyuruh mereka meminta maaf kepada Ning Chen. 为父一定好好教育这两个人。你假装道歉，我假装原谅，就没必要演这兄友弟恭。恭送全公公，清楚了吧？不是我。 Setelah itu, Ziming berkata kepada istri dan anaknya ini, Ning Chen mendapatkan perlindungan dari sang raja dan Jenderal Chen. Di masa depan, mereka tidak boleh merundungnya lagi apabila mau keluarga Ning mereka selamat. Tidak terima akan hal itu, sang ibu berencana menemui ayahnya. Ayahnya adalah seorang konselir kiri, pemimpin para pejabat bagian kiri. Kita sebut saja namanya Bambang. Sedikit info, kerajaan Dasuan memiliki dua posisi menteri, bagian kiri dan bagian kanan. Bambang adalah pemimpin bagian kiri. Hal itu memungkinkan semua pejabat bagian kiri tunduk atas perintahnya dan ia memiliki pengaruh besar di kerajaan. Setelah mendengarkan cerita mereka, ia berjanji akan menyingkirkan Ning Chen. Ia lalu memerintahkan kaki tangannya untuk mengurusi masalah tersebut. Singkatnya, Ning Chen telah tiba di kantor inspektorat kerajaan. Ia disambut oleh seseorang bernama Lao Pan. Dijelaskan, terdapat 3 jabatan, pengawal ungu, pengawal emas, pengawal perak. Pengawal ungu adalah kepala inspektorat bernama Tuan Gang. Pengawal emas sama seperti Lao Pan yang bertugas melakukan penyelidikan dan membuat senjata. Sedangkan pengawal perak seperti Ning Chen bertugas menangkap pelaku kejahatan. Setelah berganti pakaian, ia pun berkenalan dengan 2 pengawal yang nantinya mereka akan menjadi sahabat bernama Gao dan Feng. Saat melihat Ning Chen, mereka pun sempat meremehkannya dan dianggap anak manja yang berasal dari keluarga penjabat. Lalu mereka bertiga membahas masalah pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Si pelaku menggunakan pisau belati untuk menghabisi korban. Yang jadi anehnya, korban mengalami 7 tusukan, namun tidak begitu dalam yang menandakan pelaku bukan ahli bela diri. Korban memiliki seorang putra dan istri baru. Ning Chen yang ikut membaca surat pengakuan dari keluarga korban langsung menyadari pembunuhan ini sudah direkayasa. Karena di lokasi kejadian, pelaku tidak meninggalkan jejak, kemungkinan besar istri baru korban dan putra korban membuat laporan palsu. Padahal merekalah pelakunya. Tidak lain, semua masalah ini tentang harta dan percintaan. Terlebih lagi, istri baru korban dan putra dari si korban memiliki umur yang sama, alias seumuran. Mendengarkan itu, Lao Pan langsung tersadar, pantas saja mereka tidak menemukan jejak si pelaku. Setelah itu, istri baru korban dan putra si korban diinterogasi. Lalu kemudian hasil interogasinya diserahkan kepada Lao Pan. Ning Chen segera mengambilnya. Setelah dibaca, ia pun berkata pelakunya 2 orang tersebut. Di saat orang ketakutan dan sedang berduka, biasanya akan berbicara kacau dan tidak jelas. Namun pengakuan dari 2 orang ini sangat tersusun rapi, seperti dicetak dari satu pola yang sama, alias sudah direncanakan. Ia menyimpulkan putra korban dan istri baru korban memiliki hubungan gelap dan sengaja menghabisi korban untuk mengambil semua harta, lalu kemudian membuat laporan palsu. Mendengarkan itu, Lao Pan langsung terdiam akan kecerdasan Ning Chen. Ia pun memerintahkan Gao dan Feng untuk menangkap 2 orang tersebut. Saat hendak pergi ke kantor, di tengah jalan ia melihat seorang warga yang dipukul dan dikejar oleh pasukan dari kota Zhenyuan atas tuduhan telah mencuri. Pria itu menepis tuduhan tersebut dan mengaku sudah difitnah. Ning Chen menunjukkan identitas sebagai pengawal inspektorat kerajaan dan memintanya berkata jujur. Pria itu pun berkata, kota Zhenyuan hidup dalam kemiskinan. Bupatinya sudah merampas semua harta benda mereka dengan menaikkan pajak yang begitu tinggi. Ia mendatangi ibu kota berencana melapor kepada sang raja atas kebiadaban bupati tersebut sambil membawa petisi tanda tangan semua warga kota Zhenyuan. Pasukan di sana berusaha menghentikannya berbicara dan hendak membawanya kembali. Ning Chen tentu saja tidak ambil diam.
Untuk sementara waktu, pria itu dibawa ke kantor supaya aman. Tak lama kemudian, Gao dan Feng menghampirinya sambil mengucapkan terima kasih atas bantuan Ning Chen sehingga kasus kemarin selesai dengan sempurna. Mereka pun meminta maaf karena sempat meremehkannya. Setelah itu, Lao Pan marah besar karena ia sudah merebut salah satu warga dari kota Zhengyuan. Bagaimanapun juga, tugas inspektorat seperti mereka hanya mengurus kejahatan di ibu kota saja, dilarang ikut campur atas masalah yang terjadi di luar ibu kota. Ning Chen menjawab, tidak peduli kejahatan itu muncul di ibu kota atau di luar, selama masih berada di ruang lingkup kerajaan, ia akan menegakkan keadilan. Lalu kemudian ia pergi menemui Tuan Gang, ketua inspektorat kerajaan, dan menceritakan masalah yang terjadi di kota Zhengyuan sambil menunjukkan petisi tersebut. Ia pun berencana pergi ke sana untuk menyelidikinya. Siapa sangka Tuan Gang mengizinkan, namun dengan satu syarat, apabila ia gagal menjalankan tugas maka dicambuk 30 kali. Ning Chen justru bersedia dicambuk 300 kali apabila ia gagal. Setelah Ning Chen pergi, Lao Pan ternyata sedari tadi berada di sana dan bersembunyi. Diketahui, kota Zhengyuan merupakan kota kekuasaan milik konselir kiri, yaitu Bambang. Dan bupatinya adalah paman kerajaan, kakak kandung dari permaisuri. Ia pun meminta Lao Pan pergi menemani Ning Chen supaya tidak bertindak di luar batas. Apapun yang terjadi, mereka harus mengumpulkan bukti terlebih dahulu sebelum bertindak. Sementara itu, Lukman dan Huai-er memanggilnya untuk mengobrol. Terlihat jelas, Lukman seperti ingin menjadikan ia sebagai sekutu. Karena Ning Chen mendapatkan kepercayaan penuh dari ayahnya. Hadiah perkenalan mereka lalu diberikan dan boleh dibuka setelah ia pergi. Sikap polos dan apa adanya membuat putri Huai-er mulai tertarik kepada Ning Chen. Saat dibuka, alangkah terkejutnya isinya adalah topeng. Gao lantas memukulnya karena dikira penyusup. Lao Pan lalu meminta mereka untuk bersiap, sebentar lagi akan berangkat ke kota Zhengyuan. Dari kejauhan, kaki tangan Bambang, kita sebut saja namanya Agus, sedang mengintip dan mencari informasi. Singkat cerita, mereka berempat sudah tiba di wilayah kota Zhengyuan. Lao Pan berencana masuk ke kota duluan, sedangkan mereka bertiga masuk lewat belakang, menemui warga untuk mencari informasi. Sayangnya untuk lewat belakang kota tersebut harus menaiki tebing yang begitu curam. Berbekalkan pengetahuan dari masa depan, Ning Chen membuat tali dan cakar, lalu kemudian melemparnya agar bisa naik ke atas sambil membuka jalan untuk mereka berdua. Apa yang dilakukannya membuat Gao dan Feng sangat terkejut. Baru saja tiba di atas, seseorang melepaskan anak panah sehingga Ning Chen menghindari dan membuatnya jatuh ke bawah. Siapa sangka pembunuh barusan orang suruhan dari Bambang. Ia melapor Ning Chen pasti sudah mati, jatuh ke jurang. Bambang memerintahkannya untuk pergi memeriksa, selama belum menemukan jasadnya maka ia belum percaya. Sementara itu, Ning Chen tersadar di sebuah tempat, diselamatkan oleh seorang nelayan, putrinya Lian Er yang menemukannya. Tak lama kemudian, utusan paman kerajaan datang ke sana untuk menagih hutang. Karena belum bisa membayar, Lian Er hendak dibawa untuk dijadikan selir paman kerajaan dalam membayar hutang mereka. Ning Chen lalu keluar sambil menunjukkan identitasnya. Ia sangat marah paman kerajaan menjadi seorang rentenir dan menindas rakyat kecil seperti ini. Mereka justru tidak takut dan balik menantang. Terpaksa Ning Chen memukul mereka semua. Ayah Lian Er mengucapkan terima kasih. Ia juga memberikan buku catatan yang berisikan semua bukti kejahatan korupsi mulai dari bupati dan semua pejabat di kota Zhengyuan. Karena ternyata ia dulunya mantan jurnalis dan selama ini sudah menyimpan bukti tersebut. Benar saja, Ning Chen melihat dengan mata kepalanya sendiri penderitaan semua warga. Dikatakan paman kerajaan memaksa warga untuk meminjam uang dengan bunga yang tidak masuk akal, sehingga harta benda mereka habis untuk membayar hutang. Tidak sampai di situ, pajak di kota tersebut juga dinaikkan 5 kali lipat. Di waktu bersamaan, Lao Pan sudah menemui bupati kota Zhengyuan, yaitu paman kerajaan.
Kedatangannya disambut hangat, bahkan diberikan wanita penghibur untuknya. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan, Lao Pan terpaksa pura-pura bersenang-senang dengan mereka. Tiba-tiba Ning Chen datang ke sana, ia terkejut Lao Pan sedang minum-minum bersama wanita. Melihat paman kerajaan hidup dalam kemewahan membuatnya begitu marah. Warga kota Zhengyuan hidup menderita layaknya binatang, sedangkan ia bersenang-senang tanpa merasa bersalah. Tidak peduli paman kerajaan kakak dari permaisuri, hukum harus ditegakkan demi keadilan untuk warga. Tiba-tiba Lao Pan menarik pedangnya meminta Ning Chen berhenti. Siapa sangka, paman kerajaan sudah menyandera Lian dan ayahnya, bahkan hendak membunuh mereka dalam menunjukkan kekuasaannya saat ini. Melihat itu, amarah Ning Chen langsung memuncak, tanpa ragu langsung menghabisinya di tempat. Tentu saja semua orang yang berada di sana sangat terkejut atas apa yang dilakukannya. Namun berbanding terbalik dengan warga yang langsung memberikan hormat sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Ning Chen dan menganggapnya sebagai pahlawan. Ning Chen lalu dibawa oleh Lao Pan untuk menanggung akibat yang telah diperbuatnya. Semua warga memohon supaya Ning Chen tidak dihukum mati. Berkat dirinya, kini mereka bisa terbebas dari perbudakan yang dilakukan oleh paman kerajaan selama ini. Warga juga memberikan hadiah untuknya sebagai bentuk rasa terima kasih. Melihat itu, Ning Chen menangis bahagia. Begitu juga dengan Lao Pan, Gao, dan Feng. Singkat cerita, berita tentang Ning Chen membunuh paman kerajaan terdengar ke istana. Para pejabat bagian kiri yang menggunakan baju ungu dan dipimpin oleh Bambang meminta raja menjatuhkan hukuman mati kepada Ning Chen. Raja menjawab ia akan menunggu Ning Chen pulang ke istana dan meminta penjelasannya terlebih dahulu. Terlihat jelas, sang raja seperti ingin melindungi Ning Chen dan segera membubarkan pertemuan ini. Lalu kemudian, Tuan Gang memberikan petisi warga kota Zhengyuan dan sedikit bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh paman kerajaan. Melihat itu, raja menjadi murka. Sudah sepantasnya Ning Chen membunuhnya. Ia pun membahas sebuah rencana agar nantinya di saat Ning Chen telah pulang ke istana, para pejabat tidak bisa menuntut hukuman mati kepadanya. Jenderal Chen bersama Tuan Gang tentu saja menuruti perintah dari sang raja. Sedangkan di kediaman keluarga Ning, Ziming hanya bisa terdiam setelah mengetahui Ning Chen menghabisi paman kerajaan. Nasib keluarga mereka akan tamat sebentar lagi. Sang raja juga pasti akan menghukum mati mereka semua. Di waktu bersamaan, Lukman menceritakan apa yang terjadi. Bukannya marah, Huai justru sangat senang. Sebab sejak awal mereka sudah tahu kejahatan paman mereka selama ini. Lukman lantas memintanya mendekati sang ayah dan merayu supaya Ning Chen tidak dihukum mati. Di penjara, Jenderal Chen menghampirinya. Meski apa yang dilakukannya salah, namun sang jenderal tetap bangga kepadanya. Saat ini, Ning Chen hanya percaya kepada sang jenderal. Oleh sebab itu, ia memberikan buku catatan, bukti kejahatan paman kerajaan, dan semua para pejabat di kota Zhengyuan. Tidak sampai di situ, ia curiga. Permaisuri juga ikut terlibat di dalamnya. Di sisi lain, Pangeran, putra dari permaisuri telah pulang ke ibu kota. Ia pun mendapatkan informasi pengawal inspektorat kerajaan bernama Ning Chen sudah membunuh pamannya. Amarahnya langsung memuncak dan segera pergi ke penjara untuk menemui pengawal tersebut. Ia pun ingin menghabisinya untuk membalaskan dendam karena sudah berani membunuh pamannya. Tuan Gang segera menghentikan. Sebagai ketua inspektorat kerajaan, ia mendapatkan amanah dari sang raja untuk melindungi Ning Chen. Pangeran sempat marah karena berani melawannya, namun ia juga tidak bisa berbuat apa-apa dan akan membuat perhitungan kepada Ning Chen. Kepulangan pangeran terdengar ke telinga Bambang. Ia pun memerintahkan pasukan rahasia untuk segera menghabisi Ning Chen. Karena ternyata kota Zhengyuan salah satu sumber pemasukannya. Ning Chen dianggap menghancurkan bisnisnya.
笑。 Di waktu bersamaan, Ning Chen disandra oleh mereka bertiga. Lao Pan hendak menyiksanya menggunakan bara api. Ning Chen tidak takut sama sekali. Siapa sangka mereka sedang melakukan taruhan. Lao Pan menjadi pemenangnya karena ia bertaruh. Ning Chen tidak akan takut. Dari sanalah Lao Pan menjelaskan semuanya tentang kejadian di kediaman paman kerajaan. Ia hanya tidak ingin asal bertindak sebelum mendapatkan buktinya. Namun semuanya terlambat, paman kerajaan sudah dihabisi oleh Ning Chen. Saat keluar untuk menemui sang raja, tiba-tiba pasukan berjubah menyerang mereka. Di sana Ning Chen menyadari pasukan itu hendak membunuhnya. Bisa dipastikan utusan permaisuri ataupun pangeran yang ingin membalaskan dendam atas kematian paman kerajaan. 他娘的！走。 Singkat cerita, ia pun menemui sang raja. Dugaannya benar, paman yang ditemuinya selama ini adalah seorang raja. Tuan Gang lalu memberikan laporan terjadi penyerangan tadi malam di kantor inspektorat. Tentu saja sang raja sangat marah dan memerintahkannya untuk menyelidiki siapa yang berani bertindak seperti itu. Setelahnya, beberapa pejabat bagian kiri menuntut hukuman mati untuk Ning Chen yang sudah menghabisi paman kerajaan. Jenderal Chen sebagai pejabat bagian kanan langsung memberikan pembelaan apa yang dilakukan Ning Chen untuk melindungi warga kota Zhengyuan. Bahkan semua warga di kota tersebut sudah membuat petisi bahkan menganggap Ning Chen sebagai pahlawan mereka karena berhasil menghentikan kebiadaban yang dilakukan paman kerajaan selama ini. Ning Chen juga ikut menjelaskan untuk membela diri. Petisi itu pun lalu diberikan. Karena sang raja sudah tahu, ia pun pura-pura terkejut dan berkata apa yang dilakukan Ning Chen tidak salah dan sudah cukup mewakilinya untuk menghukum mati paman kerajaan. Jenderal Chen dan para pejabat bagian kanan membela Ning Chen dengan meminta keringanan hukuman. Bambang yang mendengarkan itu langsung menyadari ini semua sandiwara mereka. Sang raja turut andil untuk melindungi Ning Chen. Ia pun kalah telak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Raja lalu menyuruhnya pergi ke perbatasan dalam mencari jasa menghadapi kerajaan Tuluo yang terus menyerang saat ini. Apabila ia pulang membawa kemenangan, bukan hanya dosanya dihapus, namun ia juga akan diberikan hadiah. Mendengarkan itu, Ning Chen langsung menyetujuinya. Ia bersumpah tidak akan pulang sebelum memenangkan perang. Saat kembali ke kantor, Ning Chen pura-pura bersedih sambil berkata 3 hari lagi ia akan dihukum mati. Mereka bertiga pun begitu sangat bersedih. Lao Pan orang pertama yang ingin pergi menemui raja dalam meminta keringanan hukuman. Ning Chen segera menghentikan, ia lantas tertawa karena sedari tadi sedang mengerjai mereka. Di malam hari mereka pergi ke rumah hiburan untuk bersenang-senang. Ternyata di malam itu, 2 orang wanita cantik yang sangat diidam-idamkan para tamu pengunjung akan keluar untuk bermain musik, bernama Nona Nanzi dan Yude. Setelah pertunjukan mereka, semua para tamu memberikan hadiah karena mengaguminya. Ning Gan juga datang ke sana memberikan hadiah berupa seruling untuk Nanzi. Ternyata secara diam-diam, Lao Pan menaruh perasaan kepada Nona Nanzi dan diketahui oleh mereka bertiga. Alhasil, Ning Chen langsung menyeretnya dengan maksud menjodohkan ia dengan wanita yang disukainya tersebut. Perdebatan sempat terjadi karena para tamu sekaligus Ning Gan tidak mau kalah dari mereka. Menggunakan bakatnya dalam puisi, ia pun membuat puisi indah untuk kedua nona tersebut mewakili isi hati Lao Pan kepada Nona Nanzi. Dari sana semua orang akhirnya tahu puisi yang disebar oleh sang raja adalah buatan darinya. Karena itu, Nanzi bersedia berkenalan dengan Lao Pan, bahkan mengajaknya ke kamar untuk mengobrol. Kini tersisa Nona Yude yang jadi bahan rebutan. Siapa sangka Nona Yude memilih menghampiri Ning Chen dengan alasan saat pertama kali melihatnya ia mulai jatuh cinta dan juga mengajaknya ke kamar. 随奴家移驾房中。哎呦，这怎么到我也这样了？没事吧，高公子？ Saat melihat wajahnya, Ning Chen seketika terdiam, jantungnya berdegup kencang dan mulai jatuh hati kepadanya. 这是
奴家的爹哎，是我情不知所起。与爹，也是真心倾慕公。心有你的朝堂风雪缱绻尽天下。 Singkat cerita, keesokan hari saat datang ke kantor, mereka mendapatkan informasi baru. Terdapat tambang ilegal yang harus mereka selidiki. Ning Chen melihat batu yang dihasilkan dari tambang tersebut merupakan batu api. Dari sana ia pun memiliki sebuah ide untuk membuat senapan menggunakan peluru dari batu api tersebut. Teman-temannya dibuat bingung karena di zaman itu senapan atau senjata api belum ada. Ia pun meminta mereka menjaga di luar, tidak boleh siapapun masuk ke dalam. Tak lama kemudian, Tuan Gang datang ke sana. Karena curiga apa yang dilakukan Ning Chen, ia pun memaksa masuk. Namun tiba-tiba terjadi ledakan besar. Ternyata Ning Chen berhasil membuat senjata api. Awalnya ia sempat diremehkan, mustahil sebatang kayu seperti itu adalah senjata. Namun saat dibuktikan, mereka langsung dibuat terkejut. Daya rusak dan kecepatannya melebihi anak panah dan sangat mematikan. Ia pun segera menghadap ke raja untuk menunjukkan senjata hasil ciptaannya. Sama seperti sebelumnya, ia sempat diremehkan, namun saat dibuktikan, sang raja terdiam, dibuat takjub dan tidak bisa berkata apa-apa. Sampai-sampai Qasim langsung menyerangnya karena dikira ia ingin mencelakai raja. Melihat senjata itu, sang raja berencana memproduksi massal dengan jumlah banyak demi memperkuat kerajaan dan mempermudah pasukan untuk berperang. 火枪乃是我大选百。你说这傻小子，他也不知道找阵。 Raja lalu memerintahkan Qasimnya mengirim hadiah kepada Ning Chen, sekaligus menyuruhnya untuk meminta maaf karena sempat menyerang Ning Chen barusan. Di waktu bersamaan, Bambang tidak menyangka seorang bocah seperti Ning Chen mampu membuat ibu kota jungkir balik dan mempersulitnya. Ia sadar sudah salah meremehkan lawannya. Di tempat lain, Qasim mendatangi kantor inspektorat. Selain menyerahkan hadiah dari sang raja, ia ingin meminta maaf kepadanya. Emas sebanyak itu mustahil bisa dihabiskan sendirian. Maka dari itu, Ning Chen membaginya kepada sang Qasim. Lao Pan juga diberikan beberapa batang emas dan kain sutra. Meski malu-malu, Lao Pan dengan senang hati menerimanya. Ning Chen lalu menemui Nona Yude yang kini menjadi kekasihnya. Menggunakan emas yang begitu banyak, ia berencana akan menikahinya setelah ia pulang dari peperangan di perbatasan. Tiba-tiba kakak Xiao Mai datang ke sana mengabarkan Xiao Mai adiknya diculik oleh tuan muda keluarga bangsawan bernama Hu Xiang. Mendengarkan itu, Ning Chen segera pergi ke lokasi. Setelah tiba, ia menunjukkan pelakat pengawal inspektorat. Hu Xiang lalu keluar dalam keadaan mabuk. Tanpa basa-basi, Ning Chen langsung menyiksanya, memaksa ia menyerahkan Xiao Mai. Ayah Hu Xiang sempat keluar untuk menghentikan, namun Ning Chen tetap tidak peduli. 我家妹子根本就没回家。住手！小梅在哪儿？性格刚烈，是他自作自受。 Xiao Mai ternyata disembunyikan ke dalam sumur. Setelah dikeluarkan, Ning Chen sangat terpukul karena dikatakan sudah meninggal dunia. Amarahnya seketika langsung memuncak dan segera menghabisi Hu Xiang. Saat diperiksa kembali, ternyata Xiao Mai belumlah mati. Detak jantungnya masih terasa. Ia pun segera memberikan nafas buatan, sehingga Xiao Mai kembali sadar. Pengawal inspektorat datang ke sana setelah mendapatkan informasi dari Nona Yude. Lao Pan terkejut, Ning Chen kembali membunuh dan membuat masalah lagi. Ning Chen berkata apa yang akan mereka lakukan apabila salah seorang keluarga mereka dibunuh. Mendengarkan itu, mereka pun langsung terdiam dan mengerti. Xiao Mai bukan sekadar pelayannya, namun sudah dianggap seperti adik kandung sendiri. Singkat cerita, raja telah memutuskan Ning Chen tidak bersalah karena dianggap membela diri dan menegakkan keadilan untuk Xiao Mai. Hu Xiang dinyatakan bersalah dan layak untuk dihukum mati. 宁银一秉公执法，
陛下英明啊！陛下到底什么关系啊？对呀，莫非是私生子？ Ning Chen lalu mengajak Nona Yude jalan-jalan. Kereta kuda hilang kendali dan hampir menabrak mereka berdua. Tiba-tiba terdapat beberapa orang yang menyerangnya, seperti ingin membunuh. Lao Pan dan yang lainnya datang ke sana, mereka berhasil menangkap salah satu pasukan tersebut. 你干嘛不跑啊？